Lagi di posisi podcast Sistem Informasi bersama aku Aida, dan di sini kita udah kedatangan narasumber yang spesial nih. Ada Mas Arif. Iya. Halo Mas Halo Arif. Aida. Apa nih kesibukan Mas Arif sekarang? Barangkali sekarang sebagai mahasiswa semester 7, barangkali sibuknya ya skripsi gitu kan, nyusun tugas Oke, akhir. skripsi. Ngomong-ngomong soal skripsi nih, mungkin ada kendala atau apa di awal-awal ini Mas Arif? Sebelum nanti perjelas juga gitu kan di pertanyaan selanjutnya, untuk skripsiku sendiri itu bukan skripsi gitu kan, tapi tugas akhir lebih ke kita bikin jurnal penelitian, yaitu ya minimal itu kalau di sekarang itu penelitian itu bisa diakui oleh kementerian untuk diajukan setara dengan skripsi minimal Sinta 2 atau ya Q3, Q2, Q1 kalau di internasional gitu kan. Kemudian berhubung juga aku kemarin tuh melakukan magang di Hasnur Center di Kalimantan Selatan, kemudian pada saat itu juga melakukan beberapa proyek terkait barangkali membuat sebuah sistem, kemudian melakukan sebuah analisis performa dan lain sebagainya yang nantinya ketika pulang ya itu topik untuk tugas akhir saya gitu kan. Terus di samping itu juga saya mendapatkan sebuah penelitian ataupun sebuah beasiswa penelitian dari Riset Balinas senilai kurang lebih 4 juta untuk nantinya buat penelitian itu gitu kan, untuk publikasi dan lain sebagainya. Menarik banget nih guys pengalaman dan cerita-cerita dari Mas Arif. Jadi untuk beberapa waktu ke depan kita akan sharing-sharing nih sama Mas Arif. Untuk pertanyaan awal nih Mas Arif, ini mungkin pertanyaan basic ya untuk semuanya. Kenapa sih Mas Arif tuh memilih kuliah di UISI dan kenapa sistem informasi yang diambil? Waduh, UISI gitu kan. Iya, UISI kenapa nih? Pada saat saya kelas 12 SMA, UISI itu gak tahu gitu kan. UISI itu kampus apa, lokasinya di mana dan sebagainya nggak tahu. Mungkin Aida juga ya sebagai orang sesama perantau gitu kan. Iya, sama nih Mas. Iya, kita nggak tahu UISI ya awalnya. Dari Tasikmalaya, Aida dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Nah, kan sesama perantau jadi asing gitu kan, UISI itu apa sih? Tetapi pas dulu tuh ketika SMA, saya aktif beberapa kegiatan gitu kan, yang baik nasional ataupun internasional. Kemudian aktif juga untuk kegiatan ngisi sharing session terkait sponsorship. Gimana sih cara mendapatkan dana untuk kegiatan katakanlah volunteer ataupun pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kemudian ketika saya isi sesi, ada nih salah satu peserta webinar saya, namanya Mbak Agaluh Ajeng Widasari. Beliau merupakan seorang mahasiswi yang sudah lulus sekarang, baru aja lulus kemarin, jurusan manajemen rekayasa gitu kan. Beliau mengikuti sesi saya, kemudian di tengah sesi beliau bertanya kepada saya, Mas, saya Galuh Ajeng Widasari, kemudian dari UISI apa ya? Gitu. Asing ya Mas ya, karena banget. Kita nggak tahu nih awalnya UISI ini apa gitu. Kemudian pada saat itu tuh ketika itu udah lah gitu kan. Kemudian ketika saya lulus di SMA, saya ingin kuliahnya gitu kan. Untuk ingin lanjut kuliah, awalnya inginnya ya ke UI, bukan ke UISI, tapi ya UI tinggal nembasi gitu kan. Mirip-mirip Mas, UI sama UISI ini mirip-mirip ya. SNMPTN gitu kan. Tapi pada saat itu hasilnya merah, kemudian membuat saya down. Kemudian ya udah deh, karena dulu pada tahun 2020 juga mikirnya COVID gitu kan. Jadi daripada kita kuliah mendingan lanjut kerja. Padahal udah buka kerja, udah buka usaha gitu kan. Kemudian pada saat itu mikir juga, masa iya sih lulus SMA nggak kuliah gitu. Nanggung gitu Mas ya. Makanya coba apply beberapa beasiswa, kemudian singkatnya dapat 4 beasiswa nih. Salah satunya dari UISI, kemudian dari Bakri Group di Kuningan, kemudian dari Politeknik Manufaktur Astra, sama di ConocoPhillips Amerika. Wow. Secara nafsu gitu kan, secara pikiran, ya udah deh, ambil aja Amerika gitu kan. Toh misalkan kita kuliah 4 tahun di sana, mungkin kerja dengan katakanlah gaji 2 digit, 3 digit, beberapa tahun ke depan ya pulang ke Indonesia kaya gitu kan. Iya. Tapi karena berhubung saya dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA ini di pesantren, katakanlah ngaji setiap hari dan lain sebagainya, dekat dengan guru ngaji saya, kiai saya, sebelum mengambil salah satu dari 4 ini minta petunjuk gitu kan, katakanlah kalau dalam Islam tuh istihoroh. Istihoroh. Tetapi saya masih pengen nih ConocoPhillips harusnya gitu kan. Tapi pas di istihoroh tuh ada salah satu tokoh ataupun orang yang berpengaruh di hidup saya, kemudian datang gitu kan, diberikan gambaran bahwa ya udah hidup Arif ya di UISI. Tetapi pada saat itu saya masih menolak, masih jauh lah gitu. Gak ada keluarga di Gresik, gak ada keluarga di Jawa ataupun enakan di Jakarta gitu kan, udah anak SCBD banget gitu kan. Kemudian pada saat itu ya udah ConocoPhillips coret, kita lanjut ke kuliah di Bakri Group di Kuningan.
sama juga sistem informasi gitu kan. Ketika kuliah baru aja seminggu udah gak kuat, biaya hidupnya mahal. Nah, itu baru gagal lagi gitu kan. Kemudian pas 3 tuh Politeknik Manufaktur Astra, di mana ya udah ketika kita kuliah di sana, ketika lulus ada ikatan dinas sama mereka di Daihatsu, di Toyota, di Honda dan sebagainya, grup Astra. Kemudian pada saat itu juga sempat culture shock juga gitu kan. Yang barangkali ketika SMA tuh nyantai-nyantai, kok ini langsung di bawah under pressure banget gitu kan. Apalagi sebagai peraih beasiswa. Makanya ya udah ini pilihan terakhir nih gitu kan. Ya udah kita pulang ataupun manut dawuh kiai katakanlah seperti itu untuk kuliah di UISI. Kemudian kenapa sih harus sistem informasi? Sistem informasi itu sendiri dulunya kan saya di pondok 6 tahun gitu kan. Anak pondok sendiri tahulah ketika katakanlah jangankan kita bahas IT, jangankan bahas AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Pegang HP yang Nokia buat SMS sama telepon aja susah ya, susah banget ya, gitu. Susah. Makanya pas dulu tuh kenapa harus sistem informasi ataupun IT katakanlah, dulu beberapa kali tahun 2019 2020 tuh ikut kegiatan katakanlah di nasional ataupun internasional, ketemu sama pembicara ataupun pemateri yang notabene IT. Katakanlah dulu tuh 2020 ada kegiatan Indonesian Student Unite di Singapura sama Malaysia yang disponsori oleh Paragon, induk perusahaannya dari Wardah, dari Emina dan lain sebagainya, yang kita bertemu peraih isunit itu ketemu untuk diskusi sama Mas Ainun Najib, salah satu pegiat IT enthusiast di orang Gresik juga ternyata di Balang Panggang. Kemudian dia bekerja di Singapura seperti itu. Kemudian kita bertukar pikiran, kemudian mencoba untuk memberikan brainstorming gitu kan, mencuci otak saya untuk ya Allah IT aja gitu kan, siswa atau aja gitu, minimal sistem informasi gitu kan. Karena kalau misalkan dipaksain IT mentok tuh gitu kan sistem informasi. Ya udah kita ambil apa saran dari beliau, kemudian ketika masuk UISI ambil sistem informasi, dan alhamdulillah ketika 2020 ataupun 2021 juga barangkali di Hima ada kegiatan webinar pada saat itu terkait data science dan lain sebagainya, berhasil tuh kerjasama sama beliau untuk datang istilahnya pulang kampung lah ke sini gitu. Menarik sekali ya ini. Mungkin tadi ngomong soal culture shock nih, Mas Arif tuh ngerasain culture shock nggak sih di Gresik sebagai anak rantau, sama-sama anak perantau nih? Oke, untuk di Jawa Barat sendiri kan Tasik gitu kan, daerah saya tuh rumahnya pegunungan banget. Istilahnya kalau di sini ininya gunung, kemudian jalan raya, ini bukit apa sih? Jurang. Nah, rumah saya di jalan itu gitu kan. Jadi ketika barangkali dengan hawa pegunungan yang sejuknya minta ampun gitu kan, kemudian pindah ke Gresik yang panasnya minta ampun juga. Iya, panas banget Mas. Itu aja sih yang ininya, sama debu. Oke, selama kuliah nih Mas Arif punya pengalaman yang menarik nggak sih yang bisa diceritain ke teman-teman? Mungkin ada magang atau proyek apa selama berkuliah mungkin? Oke, untuk kuliah itu sendiri berhubung saya beasiswa gitu kan. Beasiswa itu kan beasiswa unggulan tahun 2020, di mana peraih beasiswa itu harus memberikan kontribusi nyata bagi kampus, entah itu peningkatan IPK ataupun peningkatan kegiatan lomba, organisasi dan sebagainya. Kemudian berhubung udah terbiasa juga dari SMA gitu kan, bukan karena saya katakanlah berprestasi karena untuk membayar ini nih gitu, membayar beasiswa ini, enggak, tapi lebih ke kita secara udah terbiasa ketika SMA untuk ikutan lomba. Makanya ketika di Sisport ini setiap semester ya aktif gitu kan mengikuti kegiatan. Nah itu kemarin misalkan katakanlah semester 5 mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian semester 6 kemarin mengikuti magang di Hasnur Center di Kalimantan Selatan. Kemudian pada semester 7 ini baru aja barangkali seminggu 2 minggu ke belakang ikut sebagai delegasi mahasiswa terpilih dalam kegiatan The Fourth Indonesia Human Capital Summit seperti itu. Nah tadi Mas Arif juga menyinggung soal delegasi nih di Indonesian Human Capital Summit tanggal 6 kemarin ya Mas? Itu pengalamannya gimana sih? Seru nggak sih Mas itu? Ngapain aja gitu delegasinya? Untuk saya sendiri kan sistem informasi banget nih, katakanlah ya kita fokus ke 3, tata kelola IT, audit IT, ataupun ERP sama data science gitu kan. Itu ya udah 3 gitu kan fokusnya. Tetapi dengan saya sistem informasi, kemudian Human Capital Summit kan manajemen banget lah gitu kan. Human Resource, katakanlah kita lompat perahu nih dari sistem informasi ke manajemen, rumput manajemen gitu kan. Kemudian kenapa sih saya minat untuk ikut kegiatan Indonesia Human Capital Summit, padahal saya bukan anak manajemen gitu kan katakanlah. Ya jawaban sederhananya adalah sebentar lagi saya lulus nih. Saya lulus katakanlah nanti pasti dapat kerja ataupun cari kerja pasti melalui serangkaian tahapan HR gitu kan, entah itu interview, entah itu
seleksi, kemudian CV dan lain sebagainya, di mana ya rumpun itu khusus HR, khusus human capital gitu kan. Makanya saya tuh sebelum sebelum siap kerja itu ya mempersiapkan diri untuk human capital, langsung ketemu sama orang-orang hebat di sana, bukan hanya sebatas katakanlah bukan hanya pimpinan HR di perusahaan ecek-ecek ataupun biasa gitu kan, tapi lebih ke langsung BUMN. Kita ketemu sama tim kementerian, tim expertise, kemudian dari human capitalnya luar negeri dan sebagainya. Makanya ketika disuruh bantuan ataupun disuruh laporan dari kampus nih, Dit, minta laporan ataupun dokumentasi buat di-up di media kampus, ya saya bingung juga gitu kan, karena minta bantuan buat minta fotoin aja ya sungkan gitu sama tim kementerian. Dari delegasinya sendiri atau Mas Arif sendiri atau ada yang lain dari UISI sendiri? Oke, untuk sebenarnya dari Indonesia Human Capital Summit itu khusus bagi para pegiat human capital gitu kan. Entah itu BUMN, entah itu di swasta, di dimanapun lah. Khusus human capital, bukan anak Sispor nih, apalagi bukan mahasiswa. Tetapi pada saat itu kegiatan tersebut merekrut ataupun menyeleksi orang-orang mahasiswa terpilih untuk ikut ke sana gitu kan. Katakanlah saya dari beberapa kandidat disuruh membuat sebuah esai sederhana, kemudian disuruh membuat sebuah video, interview singkat dan sebagainya. Ya dari beberapa kegiatan, dari beberapa mahasiswa ya saya terpilih khusus dari UISI sendiri itu ya saya sendiri, kemudian dari mahasiswa yang ikut kegiatan cuma 10 se-Indonesia seperti itu. Oke, selain itu juga nih teman-teman, Mas Arif juga magang di Kalimantan Selatan ya Mas ya, di Hasnur Center. Sebelum aku tanya nih soal magangnya, culture shock apa lagi nih yang dialami di Kalimantan? Bahasanya Iya, bahasanya. Kada bisa bahasa Banjar. Oke, berapa lama sih Mas Arif di Kalimantan? Magang sendiri ya 1 semester, tapi lebih ke bukan ke 6 bulannya, tapi lebih ke 4,5 bulan seperti itu. Oke. Untuk apakah ada makanan atau minuman favorit dari Kalimantan Selatan mungkin Mas Arif? Mie abang. Aduh, mie abang ya. Oke. Enak banget itu. Untuk magangnya sendiri, jadi GR generalis ya, HR generalis dan performance management. Itu ngapain sih Mas? Biar teman-teman juga tahu nih kerjaannya ngapain gitu magangnya. Itu tuh erat kaitannya tadi dengan human capital, di mana saya barangkali mahasiswa sistem informasi itu ingin mempelajari HR ya buat siap kerja gitu kan. Salah satunya tadi human capital. Kemudian sebelum human capital kan, sebelum kegiatan tadi di BUMN, kegiatan juga di magang. Yaitu niat saya pertama gitu kan, niat pertama. Kemudian ketika saya coba apply itu, saya dapat 5 perusahaan untuk di MSIB yang lolos gitu kan. Katakanlah Petrokimia, BRI, kemudian Pan Brother di Jawa Tengah, kemudian dan Hasnur Center lah gitu kan, salah satunya lupa saya lagi. Kemudian ketika saya apply itu, saya apply di Hasnur Center tuh HR generalis. Jadi performance management system tuh nggak ada sebenarnya. Saya fokusnya HR generalis. Kemudian ketika saya diskusi ke Bu Grandis ataupun ke dosen-dosen di UISI lah katakanlah, Bu saya ambil lolos 5 perusahaan nih buat MSIB, tapi saya ingin ambil Hasnur Center buat HR-nya gitu kan. Itu dosen-dosen tuh kontra gitu kan. Kontra tuh dalam artian ya udah di petrokimia kan ERP nih, fokus Sispor banget lah gitu kan. Kemudian petrokimia lagi, ketika perusahaan yang gede ya udah yang udah stabil ya udah gitu kan ambil. Apalagi di BRI dan Pan Brother kan udah gede banget gitu kan. Tapi saya malah ambil di Hasnur Center, di HR generalis yang tadi sistem informasi loncat ke manajemen gitu kan. Kemudian ketika saya ambil 1 minggu 2 minggu pertama tuh udah pusing banget itu, beneran pusing banget. Dimana kan kalau katakanlah kalau sistem informasi kelola mesin nih, kalau mesinnya mati ya udah ganti. Kayak tadi nih kalau misalkan ada podcast ada trouble ya udah ganti baterai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di manajemen ataupun di HR itu ngelola orang bukan mesin. Jadi ketika ada orang yang katakanlah trouble di treatment gitu kan. Kalau misalkan mau dipecat ataupun di demosi dan lain sebagainya kan susah juga karena udah terikat oleh PKWT dan lain sebagainya. Itu baru hal generalis nih. Jadi kita fokus untuk katakanlah buat pelatihan, buat pengembangan, rekrutmen dan lain sebagainya. Kemudian di 1 bulan selanjutnya ada salah satu project di Hulu Thailand namanya, salah satu anak perusahaan di Hasnur Center itu, dia kedatangan project ataupun kedatangan klien dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nih gitu kan. Dari tim Pemprov itu sendiri menawarkan kerjasama project terkait
penilaian kinerja organisasi. Jadi tersistem lah gitu kan, buat aplikasi ataupun buat website terkait penilaian itu. Kemudian dari tim hulu talentnya itu sendiri belum siap ataupun kayaknya kita butuh orang nih buat bangun itu gitu kan. Makanya kami dari mahasiswa magang yang ikut magang di Hasnul Center sebanyak katakanlah 210 orang diseleksi ataupun di open terbuka lah, open recruitment buat siapa nih yang mau ataupun yang layak buat ikut pengembangan sistem ini di Hulu Talent. Ya udah kita coba apply, kemudian alhamdulillah barangkali cocok dengan usernya, dengan tim Hulu Talentnya. Ya udah dari HR generalis baru 1 bulan langsung dipindahkan ke Hulu Talent. Jadi buat pengembangan sistem gitu kan. Jadi katakanlah kayak pejabat-pejabat yang penting gitu kan, katakanlah kita kerja di Hulu Talent kan di Hasnul Center kan dari Senin sampai Sabtu nih. Jadi ketika hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtunya itu di Hulu Talent. Di Banjarmasinnya, di kotanya gitu kan. Kemudian ketika hari Rabunya pulang lagi ke ruangan HR. Jadi kayak misalkan bolak-balik gitu iya, ya Mas. Untuk Hasnul Center itu kan di Barito Kuala, bukan di Banjarmasin gitu kan. Makanya ketika hari Rabu kita pulang dari Banjarmasin ke Barito Kuala. Jadi pas masuk ruangan HR tuh udah kayak pejabat gitu kan. Ada berkas yang numpuk, silahkan tanda tangan, kayak gitu. Itu serunya banget. Oke. Untuk tips nih, mungkin Mas Arif ada tips buat kita, buat aku dan teman-teman juga, magang tuh yang perlu disiapin tuh apa sih Mas sebenarnya? Oke. Buat magang. Sebenarnya kalau misal persiapan bukan masalah ataupun berbicara hari ini kemudian besok daftar, enggak gitu kan, tapi lebih ke continue, kita siapin dari awal. Katakanlah dari semester 1 mau ngapain nih ataupun mau magang di mana. Ya udah katakanlah magang di Hasnul Center sebagai HR generalis nih tadi. Ya udah sebagai mahasiswa sistem informasi kita fokusnya kemana? Semester 1 kita belajar apa, semester 2 belajar apa, 3 apa dan lain sebagainya. Toh ketika magang itu barangkali saya lolos HR generalis bukan masalah sistem informasinya, tapi lebih ke pengalamannya. Katakanlah tadi magang kan semester 6 nih. Semester 5-nya saya mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka tadi. Di mana ketika mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, saya menjadi ketua trimnya ataupun ketua rombongan. Itu kan sama juga dengan mengelola orang, mengelola mahasiswa juga yang kurang lebih 197 orang kan nggak mudah juga gitu kan. Barangkali Aida juga ngerasain lah gitu kan gimana caranya ataupun susahnya ngelola tim biro, tim hima dan sebagainya yang sekali. Hanya 5 orang, 10 orang gitu kan. Ini 197 orang. Dan ketika pas itu semester 5 katakanlah. Kemudian semester 4, 3, 2, 1-nya saya mengikuti ataupun ini kan kampus merdeka juga. Jadi kita boleh untuk mengambil mata kuliah ataupun pembelajaran di luar Sispor. Jadi saya karena udah ngebet banget nih buat belajar HR generalis, ya udah semester 1 belajar katakanlah KIB, keterampilan interpersonal bisnis, semester 2, semester 3, 4 dan selanjutnya beberapa kali ambil mata kuliah di manajemen. Katakanlah sekarang ambil mata kuliah di manajemen strategi, kemudian ambil juga mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM gitu kan. Gitu. Oke, dari semua pencapaiannya Mas Arif nih, mungkin ada sumber motivasi terbesar Mas Arif dalam berkembang dan juga konsisten dalam studi. Mungkin ada motivasi barangkali terbesarnya? Terkait motivasi itu sendiri ada istilah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu kan. Barangkali ketika saya SMA, motivasi ataupun motivator yang membuat saya seperti ini siapa sih gitu kan, ataupun SMP siapa, SD siapa dan sebagainya. Tetapi yang secara konsisten dari awal sampai sekarang tuh paman saya gitu kan. Paman saya di mana beliau merupakan sebuah ataupun seorang pemimpin di keluarga saya yang tidak hanya keluarga yang katakanlah terdiri dari ayah, ibu dan anak gitu kan, tapi lebih ke keluarga besar. Dan beliau merupakan seorang pemimpin di sana. Kemudian di keluarga kami itu sendiri orangnya ya kalau nggak dagang di daerah ya guru gitu. Pendidikan lah gitu kan. Makanya pendidikan kuat banget, kemudian kewirausahaannya kuat banget kalau misalkan di keluarga saya gitu kan. Tetapi beliau sendiri yang menjadi karyawan ataupun staf petinggi di sebuah perusahaan katakanlah di Jawa Tengah pada saat itu. Kemudian ada beberapa keluarga dari saya yang ingin ya udah ajak saya dong gitu kan buat kerja di sana. Ya nggak ada gitu kan, nggak ada yang beliau ajak gitu. Makanya beliau pernah bilang ya udah yang capek ya saya, kalian mah ya cuman nikmati aja gitu kan, doain saya di sana dan sebagainya. Kemudian ketika beliau 1 minggu 2 minggu sebelum wafat pada SMA lah, pada ketika saya lulus, beliau ini gitu kan memanggil saya dan bilang lanjutkan perjuangan istilahnya gitu. Jadi lanjutkan perjuangan dalam artian ya memimpin keluarga gitu kan. Yang saya barangkali umur 20 tahun yang emang gak ngerti apa-apa, kemudian pada saat itu
disuruh melanjutkan perjuangan, katakanlah otomatis kalau namanya melanjutkan perjuangan kerja di pabrik, kerja di perusahaan gitu kan. Makanya sebuah batu loncatan saya, kenapa sih pada akhirnya terjawab pada saat guru saya tadi ketika di awal melakukan istihoroh, ya jawabannya puisi gitu kan. Gitu, seperti itu sih. Mungkin semangat ya, semangat dari pamannya Mas Arif. Buat Mas Arif tuh pencapaiannya luar biasa banget gitu. Dan yang terakhir nih, mungkin ada kata-kata motivasi atau saran atau tips mungkin buat teman-teman semua biar bisa mengikuti jejaknya Mas Arif nih yang sangat luar biasa ini. Barangkali ini sebuah motivasi yang secara konsisten gitu kan diberikan ataupun diturunkan dari rekan saya, namanya Tesiska Fajar Kusuma, yang beliau merupakan seorang mahasiswa gitu kan pada saat itu ketika saya SMA. Barangkali ketika saya lulus ya beliau yang selalu memberikan motivasi kepada saya, dan sekarang alhamdulillah beliau merupakan seorang dosen manajemen di salah satu perusahaan salah satu perguruan tinggi di Bandung gitu kan. Beliau pernah bilang pada saat itu ketika saya sedang bimbang, ketika saya down untuk mengikuti SNMPTN ketika gagal gitu kan, beliau pernah bilang menjadi mahasiswa bukan perihal siapa yang IPK-nya paling tinggi atau yang paling aktif di organisasi, tapi menjadi mahasiswa adalah masa yang harus kita jalin dengan versi terbaik. Barangkali ada orang yang katakanlah mahasiswa kupu-kupu, ya itu silakan gitu kan. Toh kita nggak tahu di luar kampus dia kesibukannya apa, ataupun ada trouble ataupun hambatan seperti apa. Ada juga yang katakanlah mahasiswa kuliah kerja, kuliah pulang, kemudian kuliah rapat dan sebagainya, ya silakan gitu kan. Itu adalah mahasiswa pilihannya masing-masing. Tetapi ketika ketika kita ingin memilih suatu jalan ataupun suatu supir, apakah kita akan memilih mereka yang terbiasa di antara lurusnya jalan atau terbiasa di jalan yang berkelok-kelok gitu kan. Semua pilihan ada di tangan kita, mau yang instan atau yang berproses seperti itu. Oke, itu dia tadi sedikit cerita inspiratif nih dari Mas Arif, mahasiswa sistem informasi yang punya banyak banget pengalaman dan mungkin bisa jadi motivasi nih buat kita semua. Gak kerasa nih teman-teman udah di penghujung acara aja, dan terima kasih buat Mas Arif atas kesempatannya juga, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton, dan see you di podcast selanjutnya. Dadah.